Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Espianto, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang teks laporan hasil observasi di kelas 10. Oke, mari ikuti. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal dari teks laporan hasil observasi atau biasa disebut dengan teks LHO. Yang pertama adalah kompetensi dasar dari teks LHO. Yang kedua adalah integrasi nilai Islam teks LHO. Yang ketiga adalah pengertian dari teks LHO. Yang keempat adalah tujuan dari teks LHO. Yang kelima adalah ciri-ciri dari teks LHO. Yang keenam adalah struktur teks LHO. Yang ketujuh adalah kaidah kebahasaan teks LHO. Yang kedelapan adalah contoh dari teks LHO. Nah, tentu dalam mempelajari bahasa Indonesia kita harus mengetahui tentang kompetensi dasar dari teks LHO seperti yang ada di samping ini. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia adanya nilai integrasi nilai Islam yang dimana sesuai dengan dari karakteristik teks laporan hasil observasi sesuai di dalam Quran surat Yasin ayat 37 sampai 40 seperti yang ada di samping ini. Teman-teman sudah tahu belum pengertian dari teks LHO itu? Oke, benar sekali. Teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai suatu informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan atau observasi. Nah, kalau tujuan dari teks LHO itu apa sih? Ya, benar sekali. Tujuan dari teks LHO adalah melaporkan secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari teks LHO itu? Oke, yang pertama adalah bersifat objektif. Yang kedua, fakta. Yang ketiga, isi ditulis lengkap dan sempurna. Yang keempat adalah tidak mengandung hal yang menyimpang. Yang kelima adalah disajikan dengan menggunakan tata bahasa yang baik, isi yang benar, dan susunan yang logis. Lalu bagaimana dengan struktur dari teks LHO itu? Ya, strukturnya terdiri dari 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, kita bahas satu persatu tentang struktur dari teks LHO. Yang pertama, pernyataan umum. Ini berisi tentang pembukaan atau pengantar hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian berisi hal yang umum tentang objek yang dikaji yang menjelaskan secara detail bagian-bagian yang terdapat pada deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Itu menunjukkan bahwa objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih kaidah kebahasaan dari teks LHO? Yang pertama adalah menggunakan kata istilah, yang kedua adalah menggunakan kata kerja dan nomina, yang ketiga adalah menggunakan kata baku, yang keempat adalah menggunakan kalimat yang efektif, yang kelima adalah menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Pohon jati belora. Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 30-40 meter. Berdaun besar yang luruh di musim kemarau. Jati dikenal dunia dengan nama teak dalam bahasa Inggris. Nama ini berasal dari kata teku dalam bahasa Malayalam.
bahasa di negara bagian Kerala di India Selatan. Nama ilmiah jati adalah Tectona grandis. Jati menjadi salah satu jenis tanaman yang banyak hidup di tanah Indonesia. Salah satu wilayah yang menghasilkan banyak tanaman jati adalah Kabupaten Blora. Jati Blora termasuk tanaman yang kuat untuk pembuatan berbagai macam barang. Berdasarkan penelitian, jati Blora menjadi salah satu pohon terbaik di Indonesia, bahkan dunia. Hingga saat ini, jati di Blora terus saja dikembangkan menjadi berbagai macam kerajinan, seperti meja, kursi, gazebo, hiasan rumah, dan sebagainya. Jati menjadi komoditas kekayaan alam yang ada di Blora. Jati juga dijual ke berbagai wilayah di sekitar Kabupaten Blora. Hal ini dikarenakan harga dari kayu jati jenis ini dikategorikan mahal. Faktor yang menyebabkan mahal yaitu pertumbuhan pohon ini tidak dicampuri oleh obat-obat kimia. Faktor lain yang mempengaruhinya yaitu tanah dan iklim di wilayah Blora dikategorikan baik. Tetapi akhir-akhir ini populasinya berkurang disebabkan maraknya penebangan hutan liar. Di balik itu semua, pohon jati Blora memiliki serat yang sangat kuat sehingga dapat bertahan lama. Dengan serat yang kuat ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Blora menjadi bahan utama dalam pembangunan rumah, sehingga banyak masyarakat Blora yang rumahnya berbahan dasar dari pohon jati ini.